persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, dan oleh ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. The Asian African Summit 2015 is officially opened. Hajatan internasional pertama pemerintahan baru dibuka Presiden Joko Widodo. Namanya peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Sedikitnya 116 negara, termasuk 21 kepala negara dari Asia Afrika, hadir untuk memetik lagi semangat Bandung yang dikobarkan 60 tahun silam. Di antara yang hadir ada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dua negara di Asia Timur yang menjadi raksasa ekonomi dunia. Ada pula Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. Palestina berkepentingan hadir untuk menggalang dukungan bagi kemerdekaan negaranya. Dalam pidato pembukaan KAA, Presiden Jokowi mendukung lahirnya negara Palestina yang merdeka. Indonesia berjanji membuka konsul kehormatan Indonesia di Palestina. Gagasan awal KAA salah satunya berasal dari Ali Sosro Amijoyo, Perdana Menteri kita di masa demokrasi parlementer tahun 1953 sampai 1955. Ali Sosro Amijoyo yang seperahu dengan Soekarno di Partai Nasional Indonesia bertekad mengembuskan semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme kepada negara-negara di Asia Afrika. Kini, 60 tahun setelah KAA, para pemimpin yang hadir di Bandung menapaktilasi konferensi bersejarah itu, yaitu dengan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka. Posisi Indonesia dalam persaturan dunia tergambar dalam pidato Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan ke-60 tahun Asia Afrika. Di hajatan berbiaya sekitar 200 miliar rupiah ini, Presiden Jokowi antara lain mengingatkan tentang kesenjangan yang lebar antara negara maju dan negara berkembang serta reformasi arsitektur keuangan global. Dan The Headlines kali ini akan mengajak Anda menyimak pidato Jokowi itu. Untuk membahasnya kami telah mengundang Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dulu pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno, dan juga Kristianto Wibisono, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia. Dan hadir pula panelis kita Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Jadi spirit Asia Afrika begitu ya. Sebelum kita mulai, kita simak sedikit cuplikan pidato Presiden Jokowi berikut ini. Ketika negara-negara kaya yang hanya sekitar 20% penduduk dunia menghabiskan 70% sumber daya bumi kita, maka ketidakadilan menjadi nyata. Ketika ratusan orang di belahan bumi sebelah utara menikmati hidup super kaya, sementara 1,2 miliar jiwa di belahan selatan tidak berdaya dalam kemiskinan, maka ketidakadilan semakin kasat mata. Saya berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya kepada 3 lembaga keuangan internasional itu. Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Iya, banyak pihak mengapresiasi pidato Presiden kali ini. Media melihatnya seperti apa, Bang Don? Ya itu benar ketika kamu bilang banyak pihak yang mengapresiasi. Kalau kita lihat, baca media online sejak pidato itu keluar, sampai media mainstream sekarang, kita nonton di televisi, memang banyak yang apresiasi. Ini agak berbeda dengan beberapa kritik sebelumnya. Tetapi yang menarik untuk saya adalah di tengah-tengah apresiasi itu, di sosmed itu juga ada juga keramaian sendiri gitu. Karena ada yang mengaku menyusun pidato yang sebagus ini, lalu kemudian itu juga kemudian seolah-olah merendah, menurut saya ya, tanda kutip mereduksi kecerdasan presidennya. Karena ada yang mengatakan kita susun pidato ini, lalu kemudian dikutip di sosmed itu ada yang mengecam.
Ngapain kamu mengaku-ngaku sebagai penyusun pidatonya kok? Itu nggak perlu Walaupun diumbar-umbar pidato begitu. resmi selalu ada timnya kan Pasti, memang. itu normal. Iya, Mas Bas, ya. Kalau saya melihat memang pidato ini isu berisu sangat penting ya, tapi ini semuanya sudah recycle selama puluhan tahun terakhir. Sebetulnya nggak ada yang baru. Tapi bahwa harus diucapkan dari waktu ke waktu penting pasti. Dan ini adalah event kedua terbesar setelah sidang PBB, sidang umum. Jadi ini hadir 100 lebih putusan ya. Iya. Jadi memang ini saya kira walaupun recycle, daur ulang, tapi penting untuk diingatkan kembali. Ada apresiasi, ada recycle, Pak Sidarto. Bapak melihatnya seperti apa? Ya saya masih taruna waktu itu ya. Nggak lupa kan Pak tapi? Nggak. Saya lihat pidato itu pidato yang berkarakter ya, berani dan berkarakter. Membandingkannya dengan Bung Karno? Wah, Bung Karno itu lebih berani lagi itu ya. Tapi dia menangkap spirit seorang Soekarno dalam bahasa kekinian. Ya. Dia bicara mengenai reformasi PBB, dia bicara mengenai dukungan pada Palestina, dia bicara mengenai Ketimpangan. jangan terlalu tergantung dengan World Bank, ADB, IMF ya. Kayak edik saja kita itu ya. Ya jadi ya masih melanjutkan spirit Jadi Soekarno dalam versi kadang-kadang yang mereka berbeda. bahasa bantuan itu lalu dibikin kita lalu tergantung mereka. Nah itu jangan ya. Oke, iya. Pak Kris, ya kan simpati apresiasi banyak. Saya rasa begini, jadi Presiden ingin menegaskan the origin of his pemunculannya. Pemunculan beliau ini kan presiden yang mewakili quote-unquote relawan, rakyat, etc. gitu. Jadi beliau di sini mau menyuarakan suara, ingat nggak tadi, 1,2 miliar orang termiskin di dunia ini. Yeah. Jadi dunia ini walaupun sudah 60 tahun ke AA, sudah 70 tahun habis Perang Dunia Kedua, strukturnya politiknya masih sama dengan Perang Dunia Kedua. Terbukti dari PBB dan World Bank. Karena itu dua badan itu harus direformasi. Baik yang misalnya politik PBB maupun yang sifat ekonomi Bank Dunia. Nah sekarang masalah bagi Indonesia adalah bagaimana mengisi, leverage gitu ya. Modal yang kita miliki itu apa, dan kita harus deliver apa supaya tidak terjadi ini tadi. Tadi yang disebut oleh Bapak-Bapak ini kan masalah-masalah dalam negeri yang justru mengganggu. Ya toh, idenya Pak Jokowi itu bagus, hebat. Jangan sampai nanti kayak sorry aja. Zaman dulu Bung Karno juga hebat tuh. Mau bikin konevo tandingannya PBB toh, tapi kan bubar gitu. Karena you have to deliver what you speech gitu loh. Nah ini tadi yang saya rasa kritik teman-teman Jadi tadi, kesannya jangan sampai utopia gitu. Jangan sampai antara pidato itu yang bagus ya, bagus dan punya strategi, punya tujuan, itu betul-betul didukung oleh, di leverage oleh kekuatan kita sendiri. Kita harus mendeliver apa yang beliau kemukakan, terutama justru di dalam negeri, politik ekonomi kita. Apakah kita punya kekuatan untuk mendeliver itu sekarang? Punya, cara punya, tinggal memanage-nya aja bagaimana, memanage kekuatan kita itu bagaimana. Karena kita sekarang ini masih menghadapi masalah-masalah dalam negeri yang seharusnya dituntaskan dengan moda kepercayaan terakhir kepada beliau ini. Sayangnya kepercayaan itu kan dilementahkan oleh sistem kepartean kita ini, di mana partai tidak identik dengan kepentingan rakyat. Itu Ya, masalah persoalan utama. dalam negeri memang jadi masalah kalau mau antara peran internasional dengan persoalan di dalam negeri ya Pak Kris. Ya. Saya kok merasa menjadi ada proud gitu to be an Indonesian karena ada hal-hal seperti ini ya, diwakilkan oleh seorang kepala negara di sebuah forum internasional. Kebetulan saya sering ikut juga kunjungan Pak SBY dulu. Kita tahu seperti apa apresiasi itu. Dan kali ini walaupun mungkin jauh dari apa yang akan direalisasikan, tetapi ada setidak-tidaknya kita ada gitu. Jadi kita eksis di sekian begitu banyak orang, lalu kemudian apalagi misalnya sekedar mewakili suara dari orang-orang yang memang yang tadi Mas Kris bilang, begitu banyak orang yang orang miskin, negara dunia ketiga, kelompok selatan dan seterusnya yang adalah notabene dianggap sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi yang kemudian tertindas. Suara-suara ini kan tidak boleh pernah berhenti. Walaupun kata Mas Bas tadi daur ulang, nggak apa-apa daripada tidak ada yang menyuarakan. Selalu digaungkan, tetapi kan persoalannya seperti Pak Kris katakan tadi kan, ya jangan kemudian jadi daur ulang terus gitu ya Pak Kris ya. Tapi harus ada, Oh ini memang harus hal yang dideliver. bagus untuk Presiden Jokowi, bagus karena
dalam waktu 6 bulan beliau sudah muncul di beberapa forum internasional yang strategis, APEC di Beijing, lalu G20 di Brisbane, sekarang KAA, ASEAN udah tidak terhitung lagi lah ya. Dan sebentar lagi mau ke Amerika untuk pertemuan lain. Jadi saya kira ini memang sebuah start yang bagus. Ya. Ini doktrin Jokowi sedang terbentuk in the making. Ya, tapi memang butuh waktu panjang. Bung Karno itu 10 tahun setelah proklamasi baru muncul dengan KAA. Memang masih baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan katanya Pak Kris, jadi ya oke lah, ini awal yang bagus begitu. Ya, saya rasa yang penting kan percaya diri. Tadi beliau ini kan kemarin asertif ya. Iya. Asertif, leverage. Ya, sekarang yang kita tunggu itu delivery-nya. Delivery-nya ke depan ini saya rasa yang harus diisi dengan program-program yang bisa memperkuat, memperlihatkan kekuatan ekonomi kita sampai di mana. Nah, ini yang saya rasa yang harus segera diterjemahkan oleh kabinet. Ya, Yang sekarang ini mungkin sekarang, perlu ya. reshuffle, mungkin perlu juga suatu perbaikan untuk bisa mendeliver yang selama ini sudah 6 bulan ini, sekarang ini waktu berjalan cepat tuh. Mungkin kita bisa tanya ke One Team Press nih Pak Kris, bagaimana kemudian mendeliver itu? Pak Darto. Ya. Tadi bicara mengenai apa? Reshuffle ya. Supaya mendeliver. Bagaimana mendeliver Pak? Jangan reshuffle dulu Pak. Udah antri ya Pak. Ya memang harus di-deliver ya. Artinya Menteri Eselon 1, 2 harus menangkap spirit daripada Pak Jokowi ya. Beliau ini dapat trust dunia ya. Kalau Anda lihat bagaimana penampilannya di Beijing, di Jepang, kemarin di pidato di Asia Afrika, beliau sangat pede sekali ya, sangat confidence ya, dan dapat word trust ya, artinya dapat trust ya. Itu satu modal yang luar biasa bagi seorang kepala negara ya, dari negara Indonesia yang besar ya. Ini penting sekali start itu ya, harus ditangkap dengan cerdas oleh para menteri dan juga birokrat ya. Nah, memang dalam setahun ini saya kira beliau akan melihat menteri-menteri yang perform sama yang tidak. Yang perform untuk mendeliver sama yang tidak perform untuk mendeliver ya. Dalam setahun, Saya kira dalam setahun ya. Jangan terlalu cepat. Kalau 6 bulan terlalu cepat Pak. Ya. Mungkin dalam setahun. Jadi saya 6 bulan mulai difikirkan kemudian dilakukan dalam setahun gitu Pak. ya, Salah tapi saya kalau nanti sampaikan yang saya sampaikan pada presiden nanti rahasia juga ya. Oke, baiklah. Ya. Tapi paling tidak ini debut yang bagus. Saya sebenarnya ingin tanya, membandingkan pidato Jokowi dan Bung Karno tahun 55 gimana rasanya? Ya, Soekarno seorang yang kalau terhadap Barat itu urat takutnya sudah kecil sekali dia ya. Kalau seorang Jokowi ini dengan kondisi sekarang ini, dulu Soekarno belum ada pohon yang ditebang oleh dia, belum ada $1 yang masuk ke Indonesia. Terus memang kita masih virgin, walaupun miskin tapi virgin kita itu. Sekarang energi itu 10% sudah punya orang asing, ya lah. Apa itu namanya food, banyak mafia mengenai pangan ya. Saya pusing Pak Jokowi ini ya. Pak Darto mau katakan ya Pak Jokowi tidak bisa seberani Pak Karno gitu kan? Caranya? Modalnya sudah beda. Oh, modalnya sudah ya, beda. ya, Ya. okay. Dulu masih virgin, masih perawan. Tapi cukup lugas pidato ini. Lugas. Oke. Lugas. Ya, kalau gitu kita lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.